Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fatida wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal hasanata tamassu bi kitabillah wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه وأمتنا بأسراره في الدارين آمين. Akan kita lanjutkan membaca kitab Syarah Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita berada di bab yang ke-10 dan sekarang kita memasuki makalah yang keberapa? 11. Yang ke-11. Qala Abul Fadl rahimahullahu ta'ala. Makalah yang ke-11 ini disampaikan oleh Abul Fadl rahimahullah. Samallahu kitabahu bi asrati asma. Allah menamakan kitabnya itu dengan 10 nama. Semakin sesuatu itu banyak memiliki nama, berarti semakin sesuatu itu memiliki kemuliaan. Orang juga sama, semakin banyak nama semakin banyak kemuliaan. Contohnya misalnya Rasulullah, namanya banyak. Ada Al-Mustafa, Al-Mujtaba, Al-Murtadha, ada Al-Hadi, ada siapa lagi? Toha, Yasin. Namanya Rasulullah siapa? Nun. Ya. Siapa lagi? Nah, semakin banyak nama itu menunjukkan kemuliaan sesuatu yang dinamai itu. Orang itu juga sama. Nah, Allah menamakan kitabnya dengan 10 nama. Pertama, Qur'anan, yaitu dengan nama Al-Qur'an. Yang kedua, Furqanan, dengan nama Furqan. Furqan itu pembeda antara hak dan yang batil. Yang keempat, yang ketiga disebut dikasih nama Kitaban. Dikasih nama kitab. Yang keempat, Tanzilan, dikasih nama Tanzil. Jadi kalau ada di dalam Al-Qur'an ada redaksi tanzil, itu ini maksud adalah Al-Qur'an. Yang kelima, wahudan, petunjuk. Al-Qur'an itu adalah petunjuk. Al-Qur'an itu adalah hidayah. Orang pengen mencari petunjuk, orang pengen mencari hidayah tapi tidak membaca Al-Qur'an, ya susah mau dapat hidayah dari mana. Quran itu juga hudan, petunjuk. Petunjuk di dalam kehidupan kita sehari-hari, petunjuk dari jalan yang tidak benar menuju jalan yang benar. Petunjuk itu, hidayah itu ada dua. Hidayah itu ada hidayah dari keburukan menuju kebaikan. Yang kedua, hidayah agar selalu istiqomah dalam kebaikan. Itu semuanya wajib kita minta itu. Hidayah itu bisa datang kapan saja. Dan yang penting itu berusaha. Jangan sampai menyepelekan seseorang karena hidayah itu datangnya bisa kapan saja. Nah, salah satu usaha untuk memperoleh hidayah dengan selalu akrab dengan Al-Qur'an. Yang keenam, betul. Yang keenam, wa nuron, cahaya. Quran itu juga dikasih nama nur. Cahaya, namanya cahaya itu bisa menyinari kegelapan. Kalau hidup seseorang itu terlalu gelap karena tidak punya cahaya. Sedangkan cahaya adalah Al-Qur'an. Termasuk Rasulullah itu juga disebut nur, cahaya. Maka kalau orang tidak memiliki dua cahaya ini, cahaya Rasulullah dan cahaya Al-Qur'an, maka hidupnya gelap. Sudah jarang membaca sholawat, sudah jarang membaca Al-Quran, sudah tidak cinta kepada Rasulullah,
gelap hidupnya karena tidak memiliki cahaya. Yang berikutnya warahmatan, dan rahmat itu nama lain dari Al-Qur'an, nanti akan dijelaskan di sini. Kemudian yang berikutnya wasyifaan. Al-Qur'an itu juga dikasih nama syifa. Syifa itu artinya obat. Waruhan. Al-Qur'an itu juga dikasih nama ruh. Dan yang ke-10 wadzikron, dan dikasih nama dzikir. Wa nunazzilu apa itu? Al-Qur'annya itu apa itu? Pokoknya ada yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu kasih nama dzikir. Kemudian di sini disebutkan amal Qur'an wal Furqan wal kitab wat tanzil famasyhur. Kalau nama kitab Allah dikasih nama Al-Qur'an, Al-Furqan, Al-Kitab, At-Tanzil itu sudah masyhur, sudah kita sering mendengar itu. Tapi kalau nama-nama yang lain seperti wa amal huda wan nur war rahmata, wa amal huda wan nur war rahmatu wasyifa, ini apa dalilnya? Al-Qur'an kok sebagai petunjuk? Contoh di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sesungguhnya datang kepada kalian mau'izah dari Tuhan kalian. Wa syifaa'un lima fis sudur. Nah, ini yang dimaksud adalah syifa' lima fis sudur, ini adalah Al-Qur'an. Jadi kalau kita memahami ayat-ayat Al-Qur'an itu harus melalui ulama-ulama yang ahli di bidangnya. Jangan diartikan seenaknya sendiri. Karena kita sudah punya ulama-ulama yang ahli tafsir itu. Nah, hudan di sini, petunjuk di sini yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Syifa di sini yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Rahmat di sini juga yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an ini bisa menjadi obat syifa bagi apapun penyakit, asal dia itu yakin dan mantap beriman kepada Al-Qur'an. Maka tidak tepat jika ada orang mengatakan berobat dengan Al-Qur'an, berobat dengan ruqyah itu dikatakan pengobatan alternatif. Itu tidak tepat. Jadi sebisa mungkin ketika kita sakit atau siapa saja yang sakit, dinomorsatukan Al-Qur'an. Mungkin dikasih air, bacakan ayat-ayat Al-Qur'an kemudian diminumkan, atau dibacakan ayat Al-Qur'an langsung kepada orang yang bersangkutan. Setelah itu silakan ke dokter, ke puskesmas, ke siapa, tidak apa-apa. Jangan sampai setelah ke dokter, ke puskesmas, ke rumah sakit, kemudian ini masih belum sembuh, saya mau cari pengobatan alternatif. Akhirnya datang ke ustadz, datang ke kiai. Dibacakan apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an kok dijadikan obat alternatif? Al-Qur'an itu adalah obat yang pertama dan utama. Ini kan sudah ada dalilnya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Bahwa Al-Qur'an itu juga bisa menjadi obat. Kemudian dalil bahwa Al-Qur'an itu adalah dikasih nama nur dan kitab. Di dalam ayat yang lain disebutkan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah nur. Nah, nur ini yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Wa kitabum mubin, dan kitab yang nyata. Wa amarruhu, ini tidak saya jelaskan secara terperinci terkait dengan nama-nama Al-Qur'an. Setelah ini akan saya jelaskan beberapa khasiat dari beberapa ayat-ayat atau surat-surat Al-Qur'an. Wa amarruh, dalilnya apa kalau Al-Qur'an itu dikasih nama ar-ruh? Di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan begitu juga kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruhan, yaitu Al-Qur'an, min amrina, dari urusan kami. Wa amma dzikru faqala wa anzalna ilaika dzikra. Al-Qur'an juga dikasih nama zikir. Dalilnya
dan kami turunkan kepadamu wa anzalna ilaika dzikra, yaitu zikir yang dimaksud adalah Al-Quran. Nah ini kalau orang belajar terjemahan, Allah menurunkan zikir, padahal yang dimaksud zikir adalah Al-Quran. Litubayyinan nas, untuk menjelaskan kepada manusia. Itu 10 nama Al-Quran menunjukkan betapa Al-Quran itu adalah mulia karena banyak nama di dalamnya. Akan saya jelaskan sedikit tentang khasiat-khasiat dari beberapa ayat atau beberapa surat di dalam Al-Quran. Nah, ini ada misalnya contoh ketika ada orang yang kemasukan jin misalnya, maka caranya versi kitab ini dari kitab namanya Al-Wasailus Syafi'ah, dikarang oleh Sayyid Muhammad Ali Khirit, ini marganya Al-Khirit. Itu caranya diadzani 7 kali, setelah itu baca Fatihah 1 kali, baca Al-Falaq An-Nas masing-masing 1 kali, ayat kursi, kemudian At-Tariq, kemudian akhir dari surat Al-Hasyr dan surat As-Saffat. As-Saffati Saffaf, Az-Zajirati Zajra, Fattariyati Dzikra, Inna ilahakum la wahid, dan seterusnya. Itu insyaallah jinnya itu akan terbakar. Biasanya kalau di status WA itu dibuat guyonan. Barang siapa yang membuat kopi, setelah itu diaduk dan sambil membaca Yasin 3 kali, insyaallah setelah itu kopinya menjadi dingin, ya, otomatis dingin itu. Baca Yasin 3 kali, silakan dicoba, insyaallah kopinya sudah dingin itu nanti, otomatis sudah. Nah, kalau misalnya kita pengen ngelihat di dalam mimpi orang-orang yang sudah meninggal dunia, misalnya pengen ngelihat orang tua kita atau siapa, itu bisa, caranya ada. Caranya membaca surat Al-An'am ayat 30, tinggal tulis saja suratnya, nanti dicari sendiri di dalam Al-Quran. Surat Al-An'am ayat 35 sampai 37. Surat Al-An'am ayat 35 sampai 37. Setelah itu ditambah surat Al-An'am ayat 59 sampai 62. Masih di surat Al-An'am 59 sampai 62, berarti 62 ini masuk. Setelah itu ditambah surat Al-Muzammil sebelum tidur. Insyaallah nanti kita tahu kabar dari orang yang meninggal dunia, dan kita niatnya pengen ngelihat siapa, orang tua kita atau mbah kita atau siapapun, itu kita bisa. Di dalam mimpi itu kita bisa melihat itu dengan barokahnya Al-Quran. Sudah ditulis? Sudah. Nah, kalau pengen ngatasi masalah pertanian yang nanam padi dan sebagainya, membaca surat Al-Ahzab ayat 13, 1 ayat saja. Ya ahla Yasriba la muqama lakum farji'u wa yasta'dinu fariqum minhumun nabi. Itu insyaallah nanti aman dari hama dan lain sebagainya. Kalau untuk sakit yang berhubungan dengan jantung, hati dan lain sebagainya, itu kita bisa membaca surat Al-Insyirah, Alam Nasrah. Dibaca 3 kali, ya, hati, jantung, liver, apalagi itu. Pokok sekitar situ apa penyakit? Paru-paru gitu. Pokoknya
yang berhubungan dengan sekitar hati itu. Bahwa memang benar-benar Al-Quran adalah obat. Baca alam nashrah laka sadrak sampai akhir, dibaca 3 kali. Ini dibaca selama 17 hari berturut-turut, pagi dan sore. Berarti pagi 3 kali, sore 3 kali. Dilakukan selama 17 hari berturut-turut. Insyaallah. Yang penting harus yakin. Yang penting harus yakin. Untuk sakit gigi, yang sering sakit gigi, caranya gimana? Pegang giginya yang sakit, tapi jangan dicabut. Pegang aja. Kalau kamu nyabut sendiri, tidak bisa. Nah, untuk gigi yang sakit, baca surat Al-Baqarah ayat 72 sampai 73. Cukup 2 ayat saja. Kalau baca surat Al-Baqarah semuanya, insya Allah sakitnya hilang karena sudah ketiduran. Itu sambil dipegang begitu, giginya yang sakit sambil dibacakan itu. Sariawan bisa juga. Ada juga cara yang lain, tapi ini agak sedikit susah. Biasanya dipaku itu. Ada cara khusus. Jadi biasanya kalau datang ke sebagian orang yang ahli untuk menangani sakit gigi, tapi versi Al-Quran, biasanya ditanya, yang sakit itu yang atas apa yang bawah, yang depan apa yang belakang. Itu nanti dia itu nulis di satu kertas. Ada rumusnya. Di sini juga ada. Kitabnya itu juga menjelaskan. Ini ada beberapa huruf ditulis di dalam di kertas, setelah itu ditempelkan di kayak tembok atau kayu, setelah itu dipaku di huruf yang tepat dengan gigi yang sakit itu. Itu biasanya sembuh itu. Sembuh itu. Ada caranya itu. Tapi kali ini kalau tidak terbiasa ya nggak bisa. Kemudian untuk barang yang hilang, gimana caranya? Ada yang tahu? Untuk barang yang hilang, ada yang tahu caranya? Bunda, tetap tidak kembali tenangkan pikiran. Itu membaca surat Al-Adiyat. Membaca surat Al-Adiyat sampai akhir surat Al-Adiyat. Wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa asarna bihi naqa, fa wasatna bihi jam'a. Hafal? Itu baca surat Al-Adiyat. Kalau untuk sakit panas, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bara'atun minallahi wa rasulihil azizil hakim. Terus baca Qulna ya narukuni badda wa salaman ala Ibrahim. Surat Al-Anbiya ayat 69 sampai 70. Setelah itu ditambahi surat Al-Baqarah ayat 259. Caranya itu dibacakan kepada orangnya langsung, dan juga disiapkan kertas untuk dikalungkan kepada orang yang bersangkutan. Insya Allah nanti cepat reda panasnya. Dibaca juga disiapkan kertas untuk dikalungkan kepada yang sakit demam, sakit panas itu. Kalau untuk sakit kepala, pusing. Kalau pusingnya pusing medis ya. Kalau pusingnya tidak punya uang nggak bisa. Ya pusing-pusing begitu, pusing. Baca awal surat Ali Imran, yaitu ayat 1 sampai ayat 3.
Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Itu ayat 1 sampai 3 diulang beberapa kali. Kalau itu untuk sakit pusing. Untuk menghancurkan sihir, surat Yunus ayat 80 sampai 81. Alqu ma antum mulqun falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Itu untuk menghancurkan sihir. Yang merasa kena sihir, kena guna-guna, itu baca itu. Insyaallah hancur itu, sihirnya semuanya hancur. Kemudian kalau pengen kuat, memiliki tubuh yang kuat, itu membaca surat An-Nahl ayat 59. Al-Quran itu untuk semuanya. An-Nahl ayat 59. Kemudian ditambahi surat Toha ayat 105 sampai 106. Itu untuk kekuatan, biar tubuhnya kuat. Ya, badannya kuat. Kalau untuk segala macam penyakit, tulis ayat syifa. Ada yang pernah dengar ayat syifa? Ayat syifa itu ayat yang di dalam ayat tersebut ada kalimat syifa. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ayat. Ayat syifa itu ada 6 ayat. Ini bisa dengan cara 2 cara. Dibacakan langsung kepada orang yang bersangkutan, juga bisa dengan dibacakan di air, atau juga bisa dengan kertas, ditulis di kertas. Setelah itu kertasnya dimasukkan ke wadah yang sudah diisi air, kemudian diminumkan. Ayat syifa yang pertama, surat At-Taubah ayat 14. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Ini ada kalimat syifa. Yang kedua, surat Yunus ayat 57. Wa syifaa'ul lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Yang ketiga, surat An-Nahl ayat 69. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifaa'ul linnas. Yang berikutnya ayat surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Yang berikutnya surat Asy-Syu'ara ayat 80. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Yang berikutnya surat Fussilat ayat 44. Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa syifa. Itu sangat mujarrab. Tapi semua itu yang penting yakin, mantap. Harus itu, syaratnya itu yakin dan mantap dan beriman kepada kemukjizatan Al-Qur'an. Kalau pengen menempati rumah yang baru atau tempat yang baru atau toko yang baru, itu ada juga ayatnya. Biasanya kan yang baru-baru itu khawatir ditempati sama jin-jin yang jahat dan lain sebagainya. Maka itu caranya membaca Al-Fatihah 3 kali. Ya, membaca Al-Fatihah 3 kali. Setelah itu membaca surat Al-Mu'minun ayat 28 sampai 29. Itu dibaca selama 3 hari berturut-turut, pagi dan sore. Jadi sebelum menempati tempat yang baru, jadi mungkin nanti dimintai tolong sama orang, ini saya pengen didoakan semacam rokatan gitu. Itu baca itu selama 3 hari 3 malam
3 hari berturut-turut baca yang tadi Fatihah 3 kali, kemudian surat Al-Mu'minun 28 sampai 29. Oke. Ya. Ayat 28 sampai 29. Itu dibaca 3 hari berturut-turut. Insyaallah akan terhindar dari keburukan rumah itu, baik dari keburukan jin ataupun yang lainnya ataupun manusia. Untuk memperbanyak rezeki, membaca surat Al-A'raf ayat 10. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Surat Al-A'raf ayat 10. Caranya, ini terutama bagi yang usaha-usaha itu, ini ditulis setelah orang-orang pulang dari Jumatan. Setelah itu tulisannya itu ditaruh di rumah atau di warung atau di tempat-tempat yang dikehendaki. Insyaallah di tempat itu ada banyak kebaikan dan juga dikasih rezeki yang banyak sama Allah. Ditulis itu, ditulis. Kalau untuk ilmu menghilang, ada ini juga ini. Tahu ilmu menghilang? Tidak bisa dilihat orang-orang yang punya niatan jahat. Membaca surat Al-An'am ayat 103. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Silakan dicoba. Nah, apa? Bukan, orangnya masih ada. Bukan agar bisa menghilang. Cuma ada kelihatan sama orang-orang yang punya niatan jahat. Satu ayat saja. La tudrikul absar wa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. La tudrikul absar wa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Terutama ketika misalkan memang punya musuh, keluar biar tidak was-was, baca ini. Insyaallah ada kelihatan. Tidak kelihatan sama sekali. Bukan bisa menghilang, orangnya masih ada. Tidak bisa menghilang. Gitu. Kalau untuk nanti insyaallah punya anak semua ini. Nah, nanti kalau ngatasi anak yang sering nangis, nah ini caranya ini. Siapkan kertas. Ya, siapkan kertas, tulis basmalah. Setelah itu tulis surat Yasin ayat 36, jangan semuanya. Cukup 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. 36. Setelah itu surat Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqulu lahu kun fayakun. Setelah itu surat Az-Zumar ayat 42. Surat Az-Zumar ayat 42. Setelah itu ditulis la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu namanya hauqalah. Itu dipakai kalung. Jadi orang itu harus serba bisa. Siapkan kertas, saya tulis itu. Setelah itu disolasi biar nanti ketika kena air tidak rusak. Setelah itu dilapisi kain, dijahit, kasih tali buat kalung biar lebih rapi. Jangan kertas langsung kasih tali tampar. Nah, insya Allah nanti anaknya mati kena tarik. Gitu. Itu kalau untuk ngatasi anak-anak yang sering nangis gitu. Masih banyak fadilah-fadilah dari surat-surat Al-Quran. Ada yang mau tanya? Ya. Tadi bisa dijelaskan tentang Al-Quran yang diduga sebagai ayat.
Sebagai ruh. Itu perlu, saya masih belum buka tafsir dari Al-Quran itu sendiri, jadi masih belum bisa dijawab sekarang. InsyaAllah masuk grup apa enggak? Enggak masuk. InsyaAllah besok kan masih pelajaran ini. InsyaAllah besok dijawab. Kalau itu masih belum bisa dijawab sekarang. Terus yang kedua, Ya. masalah khasiat ayat Al-Quran. Ya. Pernah mendengar sebuah obrolan ketika negara kita dicuri dan kita ingin seseorang yang mencuri itu sakit atau apa, katanya suruh bacakan Yasin gitu kan. Nah, kalau misalkan hal itu kejadian, sebenarnya yang berkhasiat itu ayat Al-Qurannya, tanpa melihat itu adalah niat baik atau niat buruk, atau justru kayak tadi Sanan bilang kuncinya adalah keyakinan itu sendiri. Bagaimana kita melihat hal itu atau kejadian itu yang dengan kita meniatkan jahat dengan perantara membaca Al-Quran kan tadi Yasin, ternyata terjadi hal buruk di dunia. Ya. Al-Quran tetap adalah yang pertama dan utama. Setelah itu ditambahi dengan niat yang kuat, kemantapan di dalam hati dan keyakinan. Kalau cuma keyakinan saja tanpa Al-Quran ya susah, karena tidak ada magnetnya yang untuk menarik itu. Jadi kita tetap dengan Al-Quran, kita harus yakin dengan Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat. Tapi ketika untuk hal-hal yang sekiranya bisa menyakiti orang lain, itu harus benar-benar hati-hati. Jangan sampai niatnya itu mencelakai orang lain, tapi niatnya adalah hal-hal yang baik, mungkin biar agar dia sadar atau dan sebagainya. Jangan sampai ada unsur dendam atau yang lainnya, justru itu memanfaatkan Al-Quran dengan hal-hal yang kurang bagus niatnya. Begitu. Misalnya kita disakiti, kemudian kita membaca ayat-ayat tertentu agar dia itu jeda, tidak ada masalah. Tapi yang penting jangan sampai kemudian timbul rasa dendam dan sebagainya, itu justru tidak bagus. Kenapa? Itu sudah ada tuntunannya semua dari para ulama. Jadi misalkan ada orang kena sihir, kemudian sihir itu dimusnahkan, itu ada juga, bukan disalahgunakan. Memang ada tuntunan-tuntunannya. Semisal Nabi Musa melawan siapa? Fir'aun, itu juga ada tuntunannya. Yang penting kita itu menyesuaikan dengan tuntunan para ulama, tidak sesuai dengan keinginan kita sendiri, insya Allah aman. Semua itu sudah ada tanggung jawabnya, sudah ada ilmunya. Jadi kita tidak sembarangan. Semua itu berkat kemukjizatan Al-Quran. Ini sebenarnya kalau dibahas itu panjang terkait dengan khasiat-khasiat dan manfaat, faedah dari Al-Quran. Itu insya Allah nanti akan saya jawab di lain kesempatan secara khusus, keterangan secara khusus. Ada yang lain yang mau tanya? Ada? Berarti misalnya kalau kita yang sakit bisa baca sendiri ya? Bisa. Atau dibacakan orang lain juga bisa. Baca sendiri bisa, dibacakan orang lain juga bisa. Dan itu banyak terbukti. Satu contoh, karena saya sering menangani orang, ngobati orang dengan Al-Quran ya, saya sering membuktikan itu bahwa Al-Quran itu hebat. Bukan saya yang hebat, tapi Al-Quran hebat disertai dengan keyakinan orang yang membaca itu. Terkadang kan jinnya juga pintar, ada jin Islam. Kenapa? Kalau misalnya dibacakan ayat Al-Quran, kadang kurang Menjawab kurang gitu ya. Itu Soalnya jinnya sudah tahu ada itu, kadang kurang mempan. tidak cukup dengan membaca, ada caranya itu. Ada caranya. Jin ada yang muslim, ada yang kafir. Tapi rata-rata yang masuk ke tubuh manusia itu jin yang kafir. Jarang yang muslim, itu jarang. Kalaupun seandainya muslim, dia itu muslim yang tidak taat.
beberapa kali dah bisa kehitung saya mengalami kejadian seperti itu. Satu contoh, saya ingin membuktikan betapa Al-Quran adalah sangat hebat. Saya pernah nangani satu orang, itu hampir 2 minggu sekali dia masuk ke rumah sakit untuk berobat selama sekitar 5 tahun, tidak sembuh-sembuh. Kemudian minta tolong kepada saya, dan saya membaca beberapa ayat Al-Quran yang sudah saya ketahui tata caranya dan manfaatnya dan sebagainya. Itu baru 2 kali saya tangani, alhamdulillah sembuh dan tidak masuk ke rumah sakit lagi. Itu betapa Al-Quran itu adalah hebat. Al-Quran itu adalah luar biasa. Yang penting orang itu yakin. Kadang-kadang orang sudah tahu Al-Quran itu mukjizat, tapi dibiarkan begitu saja. Masih mengatakan saya menunggu mukjizat dari Allah. Al-Quran tidak pernah dibaca. Begitu. Padahal Al-Quran adalah mukjizat terbesar dari Rasulullah. Mukjizat tidak ada yang lebih besar daripada mukjizat Al-Quran, tidak ada. Begitu. InsyaAllah akan kita lanjutkan makalah yang ke-12 pada pertemuan yang akan datang, dan insyaallah nanti diingatkan akan saya jawab soal dari Ar-Ruh. Kenapa Al-Quran itu disebut Ar-Ruh? Insyaallah nanti akan saya jawab besok. Wallahu a'lam bishawab.